Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ilmu santet dari zaman dulu sampai sekarang itu masih eksis menjadi perbincangan banyak orang pemirsa. Apalagi ditambah dengan adanya sekarang itu adanya film-film horor yang mengangkat tentang tema-tema santet. Seperti kemarin itu ada film dari Turki yang diadopsi ke Indonesia yaitu Sijin. Terus kemudian ada Teluh Darah dan lain sebagainya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa santet itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan beliau Nabi Muhammad itu pun pernah disantet. Silahkan nanti bisa cek videonya di channel ini. Di Nusantara sendiri ilmu santet itu dipelajari secara rahasia ataupun sembunyi-sembunyi, yang tentunya itu dari seorang guru ilmu santet. Tidak bisa belajar ke sembarang guru supranatural. Saya pernah tahu seseorang itu yang ingin belajar ilmu santet. Ilmu santet ini yang ingin dipelajari orang ini adalah ilmu yang bukan main-main, alias bukan ilmu kaleng-kaleng, yaitu ilmu santet kelas wahid alias santet kelas tinggi. Ceritanya begini. Dulu ibunya yang ingin belajar ilmu santet ini sakit secara tidak wajar, yaitu dari tubuh ibunya itu keluar berbagai benda tajam dan ikatan-ikatan rambut. Tentunya ini merupakan indikasi terkena santet. Sampai akhirnya ibunya orang itu meninggal dunia. Kemudian setelah melihat berbagai kejadian janggal itu orang itu berniat balas dendam dan kemudian itu berniat berguru ilmu santet ke seluruh penjuru Nusantara. Dalam pengembaraannya mencari guru-guru santet orang tersebut akhirnya bertemulah dengan seorang guru santet itu di daerah Garut, tepatnya tidak bisa saya sebutkan di sini. Singkat cerita, guru itu memberikan beberapa syarat untuk menguasai ilmu santet tingkat tinggi. Syaratnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah tidak boleh melakukan ibadah apapun, alias tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji, tidak boleh membaca sholawat, membaca doa kepada Tuhan, membaca asma-asma, membaca mantra-mantra yang memang mantra tersebut ditujukan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak boleh melakukan ibadah apapun. Kemudian yang kedua, harus membenci para alim ulama atau para pemuka agama. Tidak boleh mendekati mereka, apalagi bergaul dengan mereka semua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mendatangi keluarga yang sedang berduka, atau istilahnya itu tidak boleh melayat atau bertakziah Apabila ini dilanggar, maka ilmu santetnya akan langsung hilang. Kemudian yang keempat, harus membatasi diri bergaul dengan orang banyak, alias sering menyepi tidak boleh sering-sering bergaul dengan orang banyak. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh sering mandi. Mandinya itu mungkin hanya 1 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali saja. Kemudian yang keenam, ini adalah syarat yang paling mengerikan dan yang paling berat, yaitu harus berani menginjak-injak kitab suci Al-Quran yang disusun 7 lapis. Jadi Al-Quran disusun 7 kemudian diinjak-injak seperti itu. Nah, mendengar penuturan sang guru tentang syarat ilmu santet yang seperti itu, akhirnya orang tersebut menimbang-nimbang dan kemudian mengurungkan niatnya untuk mempelajari ilmu santet tersebut. Nah, pemirsa sekalian selain ritual ilmu santet itu yang tadi saya jelaskan itu, tentu saja itu masih ada ilmu santet yang lainnya, tetapi mungkin tingkatannya itu hanya menengah ke bawah. Kalau untuk itu tadi ilmu yang sudah saya jelaskan tadi itu tingkatannya sudah tingkatan tinggi, karena seseorang dengan menjalani ritual itu sesungguhnya telah menjual jiwanya kepada iblis dengan mengorbankan keimanan dan agamanya. Dan sangat jelas ilmunya itu pasti bukan kaleng-kaleng Namun untuk menemukan dukun-dukun sekelas itu di zaman sekarang, tidak semua orang itu mengetahuinya, karena memang tidak beriklan di sosial media. Kalau dukun-dukun santet yang beriklan di medsos itu sebagian besar tidak semuanya, sebagian besar itu sebenarnya bukan dukun, tapi mereka adalah penipu ataupun pesulap yang nyamar jadi dukun dengan gimmick-gimmick ataupun trik-trik tertentu.
Kalau kita teliti ya, menjadi dukun santet kelas tinggi, kelas kakap itu ternyata tidak begitu bahagia amat pemirsa. Karena nggak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Mungkin kebahagiaan dan kepuasannya itu apabila bisa mengeksekusi seseorang. Kalau ditinjau dari hukum fikih, seseorang dukun santet yang memang benar asli dukun santet itu wajib hukumnya itu dikisos ataupun harus dibunuh kembali. Karena membunuh secara jarak jauh dengan hal-hal gaib itu sama saja dengan membunuh seseorang dengan jarak dekat, misalnya memakai pedang ataupun memakai senapan. Namun apabila sang ahli waris yang terbunuh itu mengampuninya, maka bisa dengan membayar diat sesuai dengan kesepakatan. Penangkal santet dengan ilmu hikmah. Ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada penyakit, tentu juga ada obatnya. Begitu pula ada ilmu santet, tentu ada ilmu penangkalnya. Penangkal santet ini bermacam-macam ya, mulai dari tumbuhan ataupun hewan-hewan tertentu. Namun di sini saya akan jelaskan penangkal santet itu berdasarkan ilmu hikmah. Yang pertama, hilangkan rasa takut dan was-was dalam diri. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Dari ayat tersebut ya, sepenggal ayat itu kita bisa menganalisanya bahwa setan itu melancarkan kejahatannya kepada manusia itu dalam dua sifat, yaitu al-waswas dan al-khannas. Al-waswas atau waswas itu adalah sebentuk suara yang samar ataupun bisikan yang masuk ke dalam hati seseorang. Contohnya ya begini, terlalu khawatir yang berlebihan sehingga kebingungan menentukan suatu keputusan. Hal ini karena setan itu telah masuk ke dalam hati orang tersebut dan mempengaruhi jiwanya dengan keraguan-raguan itu, dengan rasa was-was tersebut. Kemudian al-khannas itu adalah bersembunyi. Maksudnya setan itu tidak menampakkan diri secara jelas, secara zahir, nyata di hadapan kita manusia ya, seperti mungkin wujud hantu yang sangat nyata yang kita lihat di konten-konten YouTube, bukan seperti itu. Tetapi dia itu bersembunyi, tidak kelihatan, tetapi bisikannya itu bisa kita rasakan melalui hati dan pikiran kita. Nah, itulah kelicikan setan yang sesungguhnya pemirsa. Jadi bukan yang nampak seperti yang kita lihat dalam konten-konten itu. Nah, kemudian cara menghilangkan godaan-godaan tersebut, yaitu yang pertama, hiraukan saja ataupun nggak usah dianggap manakala ada godaan keraguan-raguan datang dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sadar diri bahwa was-was itu adalah dari setan. Bahkan ada sebagian ulama itu mengatakan al-waswas dan al-khannas adalah nama-nama setan. Kemudian yang ketiga itu bisa membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibaca 3 kali, 7 kali, ataupun mungkin bisa 100 kali. Nah, cara-cara ini pemirsa sekalian itu adalah menurut beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Silahkan dipraktekkan. Kemudian untuk penangkal santet yang kedua, yaitu dengan tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bahwasanya itu dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu tidak dapat mencelakakan seseorang dengan ilmu sihir ataupun ilmu santet kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seampuh apapun ilmu santet itu tidak akan bisa melukai seseorang sedikit pun kecuali adanya izin dari Allah. Untuk itu, agar Allah tidak mengizinkan santet atau sihir itu melukai kita, maka diperlukan yang namanya ikhtiar ataupun usaha batin, yaitu dengan cara melakukan zikir khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud zikir khusus ini adalah zikir yang dikhususkan untuk menangkal sihir ataupun menangkal santet. Ada beberapa macam zikir yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Caranya dibaca itu setiap pagi dan sore 3 kali, atau setelah sholat 5 waktu itu juga malah lebih bagus.
dan juga sebelum tidur malam. Kalau sekiranya ingin lebih dahsyat, ya dibacanya itu sebanyak mungkin 7 kali, 11 kali, atau bisa 41 kali. Kemudian yang kedua itu membaca wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Pengamalannya itu sama, yaitu setiap pagi ataupun setiap sore hari ya, yaitu sesudah subuh dan sesudah maghrib, atau bisa juga setelah sholat 5 waktu itu sebanyak 3 kali atau lebih. Kemudian yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Caranya yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dibaca 3 kali, masing-masing 3 kali ya. Kemudian ayat kursinya dibaca 1 kali saja. Kemudian setelah itu tiupkan kepada telapak tangan ya, kedua telapak tangan seperti ini. Kemudian diusapkan pada seluruh anggota tubuh ya, seluruh anggota tubuh dari kepala sampai dengan kaki yang bisa dijangkau. Hal ini dilakukan menjelang tidur malam ya. Insya Allah dalam tubuh pengamalnya itu akan ada yang namanya perisai gaib, perisai cahaya yang melindungi tubuh orang tersebut ketika tidur. Karena seseorang ketika tidur itu rohannya itu tidak ada di situ, rohannya itu melayang ya, tidak menempati tubuh itu, tapi roh idhofinya tetap di situ, seperti itu. Itu tadi semua merupakan penangkal ilmu santet, ilmu sihir versi ilmu hikmah yang diajarkan ya tentunya oleh para kiai, para alim ulama. Silahkan dipahami dengan baik. Kalau perlu silahkan dicatat ataupun download saja video ini ya dan putar ulang. Nah, kalau kurang paham bisa ditanyakan saja pada kami ya. Nomor admin kami ada di deskripsi di bawah. Di bawah video ini nanti ada nomor WA kami. Silahkan bisa Anda WA. Selain itu kami juga menyediakan yang namanya benda spiritual yang fungsinya antara lain sama, yaitu sebuah sapu tangan kafan mubarok dan batu pagar bumi. Sapu tangan kafan ini ya, itu berfungsi sebagai pagar gaib dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin ya, termasuk sihir, santet, gendam, dan lain sebagainya, juga termasuk serangan-serangan dari manusia secara membabi buta, mungkin pukulan ataupun sabetan pedang dan lainnya. Serta juga untuk daya pengasihan tanpa harus seseorang tersebut memasang susuk. Caranya itu cukup mudah, cukup bawa saja sapu tangan ini ketika dibutuhkan, mungkin ketika kerja, ketika bepergian, ataupun ketika menemui seorang pejabat. Sapu tangan ini terbuat dari kain kafan, tetapi bukan kain kafan yang dicuri dari kuburan, dari orang meninggal seperti para praktisi ilmu jalur kiri ya, praktisi ilmu hitam, bukan. Tetapi kafan ini memang kami beli dengan proses akad jual beli secara sah. Jadi tidak ada efek samping apapun, mungkin dihantui oleh sosok korin, sosok pocong dari kuburan, itu enggak. Kemudian kafan tersebut kami isi dengan asma-asma, dengan ilmu hikmah tentunya. Kemudian juga ada yang namanya batu pagar bumi, yaitu sebuah batu yang jumlahnya ada 9, yang merupakan batu mulia, yang batu ini harus ditanam di lokasi yang Anda tempati. Maka insya Allah kekuatan negatif ataupun gangguan-gangguan gaib, gangguan jin itu akan hilang, dan tempat Anda itu akan dilindungi oleh sebuah perisai gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau berminat itu bisa tanya-tanya dulu boleh tentang produk-produk ini di nomor admin ya tentunya yang ada di deskripsi video ini, atau mungkin Anda bisa buka website kami ya, www.hikmahnuralam.blogspot.com. Di situ banyak produk-produk benda spiritual yang kami tawarkan, dan benda spiritual ini bukan seperti yang di toko-toko online itu, bukan. Jadi memang ini buatan kami, tidak buatan seorang pengrajin. Kalau kita lihat ya di toko-toko itu kan banyak, ada sapu tangan itu kan banyak sekali itu. Tapi kalau di tempat kami tidak, benda itu memang ditirakati, ditransfer dengan ilmu hikmah, buatan tangan, jadi tidak menggunakan mesin ya. Nah mungkin cukup di sini dulu. Semoga konten ini ada manfaatnya. Silahkan untuk subscribe channel ini agar memberikan manfaat bagi Anda ataupun bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang dunia spiritual, dunia supranatural secara ilmu putih, ilmu hikmah. Anda bisa menyimak seluruh video yang ada di channel ini.
Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.